Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Ibu Asih Puji Hastuti selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman kelas PAI 2B ini Wisnu Temanggung yang saya cintai dan saya bangga-banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini saya bisa menyampaikan sedikit materi dan membagikan video ini tanpa ada halangan suatu apapun. Maka sepantasnya rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang psikologi pendidikan. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang psikologi pendidikan yang bertemakan hakikat psikologi. Psikologi pendidikan dan ruang lingkupnya. Jadi ada beberapa materi yang harus kita pelajari di sini. Saya bacakan di PPT yang telah saya buat, kemudian nanti saya bacakan juga rujukan di mana saya membuat ini bukunya ya. Untuk yang pertama tentang definisi psikologi. Ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara melakukan sesuatu, dan juga memahami cara makhluk tersebut berpikir dan berperasaan menurut Gleitman tahun 1986. Sebenarnya ada beberapa pengemuka ya, cuman saya sebutkan satu saja. Kemudian yang kedua, tingkah laku manusia yang bersifat jasmaniyah, aspek psikomotor maupun yang bersifat rohaniyah atau aspek kognitif dan afektif, itu secara umum ya. Kemudian definisi pendidikan. Arti luasnya, pendidikan adalah proses dengan metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku sesuai kebutuhan. Kemudian dalam arti sempitnya, pendidikan merupakan tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan atau sekolah atau madrasah yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan tingkah laku. Kemudian untuk definisi psikologi pendidikannya, menurut Arthur S. Reber tahun 1988, subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan. Dan menurut Berlow tahun 1985, psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Untuk selanjutnya, manfaat psikologi pendidikan. Untuk menerapkan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. Kemudian yang kedua, pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Kemudian ujian, evaluasi bakat dan kemampuan. Kemudian yang keempat, sosialisasi proses-proses dan interaksi proses tersebut dengan penggunaan ranah kognitif. Sebenarnya banyak sekali ya manfaat mempelajari psikologi untuk kita sebagai calon generasi pendidik. Itu salah satunya adalah manfaat mempelajari psikologi itu dapat memperlancar
Kemudian kita bisa juga mengetahui cara belajar siswa itu sebenarnya yang harus bagaimana. Siswa bagaimana bisa menangkap pendidikan yang kita sampaikan, entah itu melalui cara apa yang kita sampaikan dengan cara mendengarkan atau melihat dengan cara apa yang kita tulis. Jadi kita sebagai calon pendidik yang baik, kita harus bisa mengetahui hal apa dan bagaimana yang harus kita gunakan untuk mendidik siswa-siswa kita besok. Kemudian untuk yang selanjutnya, ruang lingkup psikologi pendidikan, yaitu context of teaching and learning, situasi atau tempat yang berhubungan dengan mengajar dan belajar. Kemudian proses teaching and learning, tahapan-tahapan dalam mengajar dan belajar. Kemudian outcomes of teaching and learning, hasil-hasil yang dicapai oleh proses mengajar dan belajar. Nah, jadi itu ya ruang lingkup psikologi pendidikan. Untuk yang selanjutnya, objek riset dan kajian psikologi pendidikan. Ada siswa yang pertama ya, orang-orang yang belajar, termasuk pendekatan strategi, faktor-faktor yang memengaruhi dan prestasi yang dicapai. Kemudian yang kedua ada guru, orang-orang yang berkewajiban atau yang bertugas mengajar, termasuk metode, modal, dan strategi yang berhubungan dengan aktivitas penyajian materi pelajaran. Nah, itu dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini dengan tema hakikat psikologi pendidikan dan ruang lingkupnya. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.